Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hintan Permata dengan NIM 191221071, kelas 4 RSF. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang teknik proyeksi bisnis dan proyeksi dengan metode smoothing. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu teknik proyeksi bisnis. Teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi atau forecast menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau forecast. Dan apa itu forecasting? Forecasting adalah peramalan, perkiraan, estimasi, atau prediksi mengenai sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Teknik peramalan dapat diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis yang berorientasi pada waktu yang akan datang, baik pada bidang sumber daya manusia, produksi, pemasaran, keuangan, maupun kegiatan perekonomian secara makro. Contohnya, peramalan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, peramalan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, peramalan volume penjualan, peramalan jumlah kas yang dibutuhkan, dan peramalan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah 3 manfaat forecasting. Yang pertama, lebih siap menghadapi perubahan situasi. Yang kedua, merupakan dasar atau pedoman dalam perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk pengontrolan operasional perusahaan. Peramalan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, ruang lingkup, dan metode yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan jangka waktunya, yaitu ada peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu peramalan mikro. Peramalan terhadap tenaga kerja, penjualan, dan sebagainya dalam lingkup perusahaan. Lalu, peramalan makro. Peramalan kondisi perekonomian Indonesia di masa mendatang dan sebagainya. Yang ketiga, metode peramalan yang digunakan, yaitu metode kuantitatif yang didasarkan atas pemanipulasian data yang tersedia secara memadai tanpa intuisi maupun penilaian subjektif dari forecaster yang umumnya didasarkan pada analisis statistik. Lalu, metode kualitatif lebih didasarkan pada intuisi dan penilaian subjektif forecaster daripada pemanipulasian data historis yang tersedia. Selanjutnya yaitu hubungan forecast dan rencana. Perlu kita tahu apa itu forecast dan apa itu rencana. Forecast adalah peramalan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan rencana adalah penentuan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peramalan merupakan input bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Proses peramalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. 1. Penentuan tujuan peramalan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pengestimasian model sementara. Yang keenam, evaluasi model dan revisi model. Yang ketujuh, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Yang kedelapan, pembuatan revisi final. Yang kesembilan, pendistribusian hasil ramalan. Dan yang terakhir, penentuan langkah-langkah pemantauan. Pemilihan teknik peramalan. Berikut ada beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan sebelum memilih teknik peramalan yang tepat untuk suatu masalah. Yang pertama, apa kegunaan peramalan tersebut? Siapa yang akan menggunakan peramalan tersebut? Seberapa lama jangka waktu yang akan diramalkan? Bagaimana kebutuhan data minimum? Berapa biaya untuk membuat peramalan tersebut? Dan seberapa jauh akurasi yang diinginkan? Pengguna dari hasil peramalan. 1. Planner atau para perencana tingkat nasional, regional maupun sektoral secara makro. Yang kedua, perencana individu perusahaan secara mikro. Yang ketiga, para peneliti. Yang keempat, para konsultan yang harus memberi nasihat secara kuantitatif. Yang kelima, para pimpinan yang akan membuat keputusan-keputusan kuantitatif bidang produksi, penjualan, ekspor, keuangan, kredit, dan bidang-bidang lain yang sifatnya kuantitatif. Kemudian data. Data merupakan fakta. Dengan demikian, data dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data tentang sesuatu akan lebih berarti kalau dikaitkan dengan waktu dan tempat. Data pendapatan penduduk misalnya, harus diperjelas dengan penduduk yang mana dan kapan. Misalnya,
Pendapatan penduduk Desa Sukamaju dalam tahun 2020. Semakin lengkap informasi dan data, maka semakin akurat penilaian tentang sesuatu dan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan proyeksi di masa yang akan datang. Kegunaan data untuk mengambil suatu keputusan bagi seorang manajer. Di antaranya dapat diinventarisir sebagai berikut. 1. Data suatu perencanaan. Agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada pada organisasi. Kemampuan di sini diantaranya kemampuan finansial, SDM, bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, alat pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan tersebut. Agar bisa diketahui dengan segera apa itu kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau koreksi. Yang ketiga, dasar evaluasi hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja yang telah ditargetkan bisa tercapai atau tingkat pencapaiannya sudah berapa persen? Kalau target tidak tercapai, faktor-faktor apa penyebabnya? Untuk itu semua diperlukan data. Data dapat dibedakan berdasarkan sifat, sumber, dan dimensi waktunya. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka atau perwujudan bilangan seperti data jumlah penduduk, produksi, dan lain-lain. Lalu data kualitatif, data yang tidak berupa angka seperti data faktor kesukaan konsumen terhadap suatu produk, tingkat kepuasan konsumen, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan sumbernya, yaitu ada data ekstern, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi perusahaan. Lalu data ekstern, data yang berasal dari luar perusahaan. Dan data ekstern terbagi menjadi data primer atau data yang dikumpulkan sendiri untuk peramalan, dan data sekunder, yaitu data yang terkumpul sebelumnya. Yang ketiga berdasarkan dimensi waktunya, yaitu data runtut waktu atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari suatu waktu ke waktu berikutnya selama jangka waktu tertentu, seperti data penjualan selama 12 bulan terakhir dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu data cross-seksional, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu tanpa memiliki variasi dimensi waktu untuk menggambarkan keadaan pada waktu tertentu, seperti volume penjualan perusahaan tahun 2020. Syarat-syarat data yang baik. Yang pertama, harus objektif, sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, representatif, data yang diperoleh berdasarkan penelitian sampel. Sebagai suatu perkiraan harus dapat mewakili populasi. Yang ketiga, up to date, data yang terbaru dan tidak usang. Yang keempat, relevan, data harus ada hubungannya dengan problem yang dianalisis. Dan yang terakhir, data mempunyai kesalahan yang minimum. Dalam konteks peramalan, variabel dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, variabel dependent. Variabel yang keberadaannya akan diramalkan atau dijelaskan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, variabel independent, yaitu variabel yang digunakan untuk meramalkan atau menjelaskan keberadaan variabel dependent pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, proyeksi dengan metode smoothing. Apa itu metode smoothing? Metode smoothing atau metode pelicinan merupakan teknik meramal dengan cara mengambil rata-rata dari nilai beberapa periode yang lalu untuk menaksir nilai pada periode yang akan datang. Dalam metode ini, data historis digunakan untuk memperoleh angka yang diratakan dan dilicinkan. Metode smoothing terbagi menjadi dua, yaitu moving average atau MOVA dan exponential smoothing. Dengan moving average atau rata-rata bergerak, ini kita melakukan peramalan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai peramalan untuk periode berikutnya. Exponential smoothing atau pemulusan eksponensial adalah suatu prosedur yang mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode ini didasarkan pada perhitungan rata-rata data masa lalu secara eksponensial. Setiap data diberi bobot, di mana data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang teknik proyeksi bisnis dan proyeksi dengan metode smoothing. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya tadi, silakan dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.